Di aula-aula Pragnebula Eden, suasana kesucian yang biasanya tenang kini berubah menjadi medan ketegangan politik antar malaikat. Gabriel melangkah dengan gusar di sepanjang koridor yang dihiasi relief bayi-bayi malaikat. Tujuannya adalah sebuah pintu kayu yang tampak kontras dengan kemegahan sekitarnya. Sebuah pintu yang memiliki papan nama bertuliskan Uriel dengan hiasan kecil yang imut. Namun, di balik pintu itu, bukan keceriaan yang ditemukan, melainkan kemurungan karena hukuman yang sedang dia jalani. Gabriel mengetuk pintu itu dengan kasar. Tidak ada jawaban verbal, melainkan sebuah pesan sistem yang muncul di udara, memancarkan aura panas yang hanya bisa dihasilkan oleh sang Judge Fire. Konstelasi hakim api yang menyeramkan berkata agar kau pergi. Gabriel mengernyitkan dahi. Baginya, tugas dari Metatron untuk mengambil alih misi pengamatan terhadap Kim Dokja adalah beban yang sangat menyebalkan. Apakah kau pikir aku senang datang ke sini? Aku di sini karena perintah Metatron, teriak Gabriel. Ia merasa dikhianati oleh sistem karena harus bekerja sama dengan Jovil, sang panglima kosmos merah yang kaku, untuk memantau perkembangan Raja Iblis Penyelamat. Bagi Eden, Kim Dokja kini bukan lagi sekedar inkarnasi yang menarik, melainkan sebuah anomali naratif yang harus diawasi dengan ketat karena ia memegang kualifikasi akhir. Di dalam ruangan yang gelap, Uriel sedang meringkuk. Archangel yang biasanya penuh semangat dan sangat menyukai cerita persahabatan antara Kim Dokja dan Yoo Jung Hyuk itu kini kehilangan sayap kebebasannya. Ia dihukum karena memberikan terlalu banyak probabilitas di dunia iblis. Namun, bahkan dalam kurungan, pikiran Uriel tidak pernah lepas dari saluran Kim Dokja. Pesan-pesan sistem yang dikirimnya kepada Gabriel penuh dengan kemarahan dan kecemburuan. Konstelasi hakim api yang menyeramkan bertanya mengapa kau yang menjadi penerus misiku. Interaksi antara Gabriel dan Uriel mengungkapkan dinamika internal Eden yang kompleks. Meskipun mereka adalah malaikat, mereka tetap memiliki ego, keinginan, dan cara pandang yang berbeda terhadap kisah yang sedang berlangsung di Starstream. Gabriel melihat Kim Dokja sebagai objek pengamatan yang berpotensi bahaya, sementara Uriel melihatnya sebagai harapan, sebuah cerita yang benar-benar ingin ia saksikan sampai akhir. Sementara perdebatan antar malaikat berlanjut di Eden, di sisi lain dimensi yang jauh dari jangkauan manusia biasa, batas luar dari Murim. Di sana, kekosongan semesta tidak lagi kosong. Sebuah tekanan yang luar biasa, sebuah status yang mampu meremukan planet, sedang bergerak menuju dunia para ahli bela diri. Dua sosok transenden yang sebelumnya membantu Kim Dokja di dunia iblis, Namgung Minyung dan Kyrgios Radgraim, kini berdiri berdampingan di puncak tertinggi Murim. Angin kencang menerpa pakaian mereka, namun tubuh mereka tetap kokoh seperti pilar dunia. Namgung Minyung perlahan menghunuskan pedang raksasanya. Pedang itu telah ia ayunkan kurang dari 10 kali sepanjang hidupnya yang panjang, karena setiap ayunannya berarti sebuah bencana bagi lawan-lawannya. Apakah itu dia? Tanya Kyrgios dengan suara yang tenang namun bergetar oleh energi electrification. Namgung Minyung menatap ke arah kegelapan yang menelan cahaya bintang di kejauhan. Tidak diragukan lagi. Itu adalah makhluk yang mencoba menelan Murim sejak lama, jawabnya dengan suara berat. Bagi manusia, bencana adalah gempa bumi atau tsunami. Namun bagi para transenden seperti mereka, bencana adalah entitas yang mampu memanipulasi hukum fisik dan menghapus seluruh peradaban dari peta Starstream. Makhluk yang mendekat itu adalah The Eater of Dreams atau salah satu dari Outer Gods. Kemunculannya menandakan bahwa keseimbangan skenario telah benar-benar hancur. Kehadiran Kim Dokja yang memiliki kisah raksasa telah memicu reaksi berantai yang menarik perhatian makhluk-makhluk yang seharusnya hanya muncul di akhir zaman. Kyrgios melepaskan percikan listrik biru dari ujung jarinya, matanya berkilat penuh amarah. Ia merasa terhina bahwa ada sesuatu yang berani mengancam dunianya saat ia baru saja kembali dari membantu muridnya yang bodoh. Di sisi lain, Namgung Minyung merasakan tanggung jawab yang besar. Jika Murim jatuh, maka fondasi dari teknik-teknik yang ia ajarkan kepada Yoo Jung Hyuk akan musnah. Ancaman ini bukan lagi tentang perebutan takhta Raja Iblis atau poin skenario. Ini adalah pertarungan untuk eksistensi itu sendiri. Dewa luar tersebut mendekat dengan kecepatan yang menelan probabilitas di sekitarnya, menciptakan distorsi ruang yang membuat langit Murim tampak seperti kaca yang retak. Para transenden bersiap untuk melakukan apa yang paling baik mereka lakukan, menantang takdir yang tak terhindarkan dengan kekuatan yang mereka asah selama ribuan tahun. Di kejauhan, di dunia iblis ke-73,
Kim Dokja belum menyadari bahwa guru-gurunya sedang menghadapi makhluk yang melampaui imajinasi. Namun, ia merasakan sebuah firasat buruk, sebuah getaran dalam kisah raksasanya yang memberitahunya bahwa kedamaian 3 hari yang ia harapkan hanyalah ilusi. Badai besar sedang datang, bukan dari nebula besar seperti Olympus atau Veda, melainkan dari kegelapan yang ada di luar sistem itu sendiri. Keheningan yang mematikan tiba-tiba menyelimuti dunia iblis ke-73. Ini bukan keheningan damai setelah pertempuran, melainkan keheningan yang muncul ketika mangsa menyadari kehadiran pemangsa yang tidak masuk akal. Di biro administrasi Starstream, kepanikan pecah. Bi-hyung berteriak frustrasi karena saluran komunikasi terputus, namun bahkan Dokja yang biasanya angkuh pun hanya bisa terpaku menatap layar monitor yang mulai mengalami distorsi hebat. Seluruh probabilitas yang dikumpulkan selama pemilihan Raja Iblis seolah-olah menguap, terhisap oleh entitas yang baru saja melintasi batas-batas dimensi. Skenario tersembunyi telah muncul secara otomatis. Escape the Demon World. Sebuah instruksi yang singkat namun mengerikan. Larilah. Outer Gods bukanlah konstelasi. Mereka tidak hidup dalam alur cerita yang teratur atau mitologi yang dibukukan. Mereka adalah makhluk yang lahir dari cerita yang membingungkan, sisa-sisa narasi yang ditolak oleh Starstream, ampas dari alam bawah sadar alam semesta yang haus akan eksistensi. Kehadiran makhluk ini di dunia iblis ke-73 mengubah atmosfer menjadi racun bagi jiwa. Langit yang tadinya ungu kini menjadi hitam pekat, namun bukan hitam malam, melainkan hitam yang seolah-olah menghapus keberadaan cahaya itu sendiri. Di bawah, di jalanan kompleks industri, keputusasaan menyebar lebih cepat daripada api. Warga yang tadinya merayakan musim semi dunia iblis kini jatuh berlutut. Osu, makhluk kecil yang setia, gemetar hebat hingga mengompol karena rasa takut yang luar biasa. Jang Hayung, sang penghubung pesan, jatuh tersungkur dan memuntahkan isi perutnya. Sistem sarafnya menolak frekuensi energi yang dipancarkan oleh dewa luar tersebut. Gong Pildu, sang master pertahanan yang biasanya tak tergoyahkan di balik bentengnya, mulai membangun dinding-dinding pertahanan secara acak dan tidak berarti. Matanya kosong kehilangan kesadaran. Ketakutan ini bukan hanya menyerang manusia, tetapi juga mencapai langit. Pesan sistem yang biasanya penuh dengan komentar sombong para konstelasi kini dipenuhi dengan teriakan dengan panik untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah skenario ini, para pelindung yang agung menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Bahkan Uriel, sang hakim api yang menyerupai iblis, tidak memberikan tanggapan. Eden mungkin telah mengunci aksesnya, atau bahkan malaikat agung sekalipun tidak mampu memberikan bantuan di hadapan entitas yang melampaui sistem Starstream. Semua bintang di langit malam terdiam. Fenomena ini adalah horor kosmik yang sesungguhnya, saat Tuhan yang kau sembah pun tidak berani menoleh ke arahmu. Jung Hyun mencoba menggenggam Sword of Judgment-nya, namun tangannya bergetar begitu hebat hingga pedang itu berdenting di tanah. Ia memuntahkan darah, efek dari tekanan status yang mencoba menghancurkan tubuh inkarnasinya. Uriel, tolong! Teriaknya, namun hanya kesunyian dingin yang menjawab. Lee Hyun Sung mencoba mengaktifkan Steel Transformation, namun logam di tubuhnya justru retak karena tekanan gravitasi yang tidak stabil. Di tengah kekacauan yang menghancurkan mental ini, hanya ada satu sosok yang tetap berdiri tegak. Di puncak menara jam yang belum selesai dibangun, Kim Dokja menatap ke arah langit malam yang telah dimatikan cahayanya. Jubah putihnya berkibar ditiup angin yang membawa bau kematian dan kehampaan. Yu Sangah berteriak memanggil namanya. Suaranya parau oleh ketakutan. Semua orang yang tersisa kini terfokus pada sosok pria di tepi menara tersebut. Konstelasi Demon King of Salvation sedang melihat ke langit malam. Dokja tidak melarikan diri. Sebagai seorang pembaca yang telah menamatkan Ways of Survival, ia tahu persis apa yang ia hadapi. Ia tahu bahwa makhluk di atas sana adalah The Eater of Dreams, sebuah bencana yang seharusnya tidak muncul secepat ini. Namun, Dokja juga tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Di dunia yang terbuat dari cerita, satu-satunya cara untuk melawan makhluk yang melahap mimpi adalah dengan menjadi mimpi yang lebih besar dan lebih kuat. Ia mengaktifkan Way of the Wind hanya untuk menyeimbangkan tubuhnya di atas menara yang bergoyang. Ia merasakan aliran kisah raksasa di punggungnya mulai berpijar. Cahayanya mulai menembus kegelapan yang dibawa oleh dewa luar. Itu adalah cahaya perak yang bercampur dengan warna-warni narasi manusia. Di tengah langit yang telah gelap total, Kim Dokja adalah satu-satunya bintang yang menolak untuk padam. Kalian semua, dengarkan aku.
Suara Dokja bergema, diperkuat oleh status Raja Iblisnya. Jangan tutup mata kalian. Jika kalian menyerah pada rasa takut, kalian benar-benar akan dimakan. Pesannya adalah sebuah jangkar bagi kesadaran rekan-rekannya yang mulai hanyut. Han Myung-oh, yang tadi mencari tempat bersembunyi, berhenti bergetar sejenak. Jang Ha-yung mengangkat kepalanya, melihat punggung Dokja yang bersinar. Meskipun makhluk di atas sana bisa melahap planet, Dokja berdiri di sana seolah-olah ia sedang menantang seluruh alam semesta untuk mencoba melahapnya. Inilah makna dari gelar Raja Iblis Penyelamat. Bukan menyelamatkan melalui kekuatan fisik yang tak tertandingi, melainkan melalui kehadiran yang memberikan alasan bagi orang lain untuk tidak menyerah. Dokja mulai membuka buku narasinya. Ia tahu bahwa untuk mengusir dewa luar ini, ia harus mempertaruhkan segala sesuatu yang telah ia bangun, termasuk probabilitas yang baru saja ia dapatkan dari kualifikasi akhir. Dewa luar tersebut merespon keberadaan Dokja. Sebuah tentakel raksasa yang terbuat dari ribuan mata yang berkedip mulai turun dari awan, mengarah langsung ke menara jam. Tekanan udaranya begitu besar hingga bangunan di sekitar menara mulai hancur menjadi debu. Namun, Dokja tetap diam, tangannya perlahan menuju ke gagang pedangnya. Mari kita lihat, gumam Dokja dengan senyum tipis yang penuh tantangan, siapa yang akan melahap siapa. Di atas langit kompleks industri yang hancur, The Eater of Dreams tidak lagi sekedar bayangan. Dewa luar itu telah memanifestasikan dirinya sebagai mata raksasa yang menelan seluruh konsep ruang dan waktu. Tekanan yang dihasilkan membuat lava memancar dari retakan tanah, sementara panas yang meluap dari inti bumi seolah tersedot ke dalam perut kosong sang makhluk kosmik. Dunia iblis ke-73 berteriak dalam agoni naratif yang tak terlukiskan. Sebuah dunia yang baru saja mekar kini berada di ambang penghapusan total. Jung Hee-won, Lee Hyun-sung, dan rekan-rekan lainnya hanya bisa menatap dengan napas tertahan. Mereka melihat Kim Dokja berdiri di puncak menara, tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang hingga menyaingi status para konstelasi tingkat MEF. Namun, itu bukan cahaya kemenangan yang biasa. Itu adalah cahaya dari sebuah eksistensi yang sedang membakar seluruh narasinya demi satu momen probabilitas yang mustahil. Kyrgyos Radgraim dan Namgung Minyung berteriak dari kejauhan, mencoba menahan gelombang distorsi ruang. "Cepat, kau murid bodoh!" teriak Kyrgyos. Para transenden itu telah mencapai batas kemampuan mereka. Mereka telah memprediksi kedatangan bencana ini. Namun skala kekuatan dewa luar tersebut melampaui perhitungan apapun yang ada di Ways of Survival. Hanya Kim Dokja, sang pembaca yang mengetahui akhir cerita, yang memiliki kunci untuk menutup celah dimensi ini. Bibir Kim Dokja bergerak tanpa suara, terus-menerus menggumamkan baris-baris dari skenario yang sedang ia manipulasi. Ia sedang berkomunikasi langsung dengan satu kisah miliknya. Ia tahu bahwa untuk mengusir makhluk yang melahap mimpi, ia harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada seluruh dunia iblis. Ia harus menawarkan dirinya sendiri sebagai bagian dari narasi yang akan menyegel dewa luar tersebut. "Maafkan aku," bisik Dokja, sebuah kalimat yang tidak terdengar oleh siapapun di tengah gemuruh kehancuran, namun bergema di dalam hatinya sendiri. Tiba-tiba, ledakan cahaya putih yang murni menelan seluruh pandangan. Itu adalah momen di mana status Demon King of Salvation meledak dalam skala penuh. Cahaya itu bukan hanya mengusir kegelapan, tetapi juga menjahit kembali retakan ruang yang diciptakan oleh dewa luar. Para warga kompleks industri merasakan beban berat di dada mereka terangkat, namun sebagai gantinya, mereka merasakan kekosongan yang mengerikan di dalam jiwa mereka. Saat cahaya itu memudar, langit dunia iblis kembali ke warna ungu temaram yang sunyi. Namun, menara jam itu kini kosong. Tidak ada lagi jubah putih yang berkibar, tidak ada lagi aura Raja Iblis yang menenangkan sekaligus mengintimidasi. Di dalam ruang perawatan Aileen, Yu Jung-hyuk terbangun dengan sentakan hebat. Tubuhnya yang penuh luka protes terhadap gerakan mendadak itu, namun instingnya sebagai seorang regressor memberitahunya bahwa sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Ia tidak melihat wajah familiar yang biasanya duduk di samping tempat tidurnya sambil membaca buku atau merencanakan strategi gila. "Kim Dokja," gumam Jong-hyuk, suaranya parau dan penuh keraguan. Ia berjalan tertatih-tatih menuju jendela, menatap ke arah luar. Langit tampak begitu cerah, seolah-olah tidak pernah ada dewa luar yang mengancam akan menelan dunia. Cahaya bintang-bintang di atas sana bersinar dengan tenang, namun Jong-hyuk mulai menghitung mereka satu persatu. Ia mencari satu bintang tertentu,
Satu status yang seharusnya ia kenali di antara jutaan entitas di Starstream. Satu pesan sistem yang dingin muncul di hadapannya, menghancurkan sisa-sisa harapannya. Cerita kawan hidup dan mati sedang diam. Jong Hyuk terdiam. Pesan itu adalah vonis yang lebih berat daripada kematian. Jika cerita itu diam, berarti salah satu pemegang narasi tersebut tidak lagi berada di dalam jangkauan sistem. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan item yang sudah lama tidak ia sentuh, midday meeting. Item komunikasi khusus yang ia bagi dengan Kim Dokja. Jong Hyuk terus mengirim pesan berulang kali, puluhan kali, ratusan kali. Kecepatan jarinya mengetik di udara mencerminkan kepanikan yang mulai meluap dari dadanya. Ia tidak peduli pada luka-lukanya yang terbuka kembali. Ia tidak peduli pada harga probabilitas yang harus ia bayar. Ia hanya ingin satu balasan, satu tanda bahwa pria itu masih hidup di suatu tempat di dunia ini. Hingga akhirnya, sistem memberikan balasan terakhir yang membekukan darahnya. Anda telah menghabiskan kuota untuk pesan hari ini. Konstelasi Raja Iblis Penyelamat tidak ada di Starstream. Kata-kata itu bergema di seluruh penglihatan Jong Hyuk. Tidak ada di Starstream berarti eksistensi tersebut telah dihapus, atau berada di tempat yang bahkan melampaui jangkauan sistem yang mengatur alam semesta. Kim Dokja telah melakukan pengorbanan pamungkas untuk menyelamatkan rekan-rekannya, untuk menyelamatkan musim semi dunia iblis. Ia telah membiarkan dirinya ditelan oleh kekosongan atau terlempar keluar dari batas-batas cerita. Di luar, Jong Hyun jatuh berlutut di tanah, menangis tanpa suara. Shin Yuzung dan Lee Gilyung mencari-cari di antara reruntuhan, memanggil nama Ahjusi mereka dengan keputusasaan yang memilukan. Mereka menang, namun kemenangan itu terasa seperti kekalahan yang paling pahit. Raja Iblis yang berjanji akan membawa mereka menuju akhir skenario kini telah menjadi bagian dari sejarah yang hilang. Yu Jong Hyuk menatap jam saku di tangannya yang terus berdetak. Setiap detiknya terasa seperti pengingat akan waktu yang kini ia jalani tanpa pendampingnya. Bagi sang regresser, dunia tanpa Kim Dokja adalah dunia yang kembali menjadi fiksi yang dingin dan tak berarti. Ia mengepalkan tinjunya hingga kuku jarinya memutih, menatap bintang-bintang yang tak lagi memberikan jawaban. Kau berjanji akan melihat akhirnya bersamaku, desis Jong Hyuk dengan kemarahan yang bercampur dengan duka mendalam. Kegelapan yang menyelimuti Kim Dokja kali ini bukanlah kegelapan biasa. Ini bukan kekosongan yang ia rasakan saat mati dalam skenario sebelumnya, melainkan sebuah ruang hampa yang melampaui logika sistem Starstream. Di sini, tidak ada koordinat, tidak ada aliran waktu yang linier, dan tidak ada pesan sistem yang menginterupsi kesadaran. Kim Dokja merasa tubuhnya tidak lagi berbentuk daging dan darah, melainkan gumpalan huruf yang saling berpendar, mencoba mempertahankan bentuk aslinya di tengah badai probabilitas yang liar. Sistem memperingati kemampuan eksklusif tembok keempat bergetar dengan keras. Sensasi ini membawa Dokja kembali keingatan beberapa hari yang lalu, tepat setelah kemenangan atas Surya. Saat itu, ia menerima file revisi ketiga dari Ways of Survival. Dalam revisi tersebut, ia membaca sebuah paragraf yang menghancurkan hatinya. Sebuah narasi tentang bagaimana Yu Jong Hyuk di putaran keempat ini, putaran yang Dokja anggap sempurna, ternyata hancur lebur karena kedatangan dewa luar. Dalam teks itu, Jong Hyuk berulang kali bertanya, kenapa? Sebuah ratapan atas kegagalan yang tidak ia pahami. Dokja menyadari bahwa untuk mengubah akhir tragis yang tertulis dalam revisi itu, ia harus keluar dari garis narasi utama. Ia harus menjadi variabel yang dikorbankan agar musim semi dunia iblis tidak berubah menjadi musim dingin abadi bagi rekan-rekannya. Dan sekarang, di ruang tanpa batas ini, ia tidak sendirian. Sebuah bayangan besar mulai termanifestasi di depannya. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang tetap. Ia tampak seperti ribuan rasi bintang yang dipadatkan menjadi satu siluet manusia yang elegan namun sangat mengintimidasi. Tekanan status yang dipancarkannya begitu masif hingga tembok keempat harus bekerja ekstra keras untuk menjaga kewarasan Dokja. Fragmen dari tembok terakhir. Jangan khawatir, aku tidak berniat menyakitimu. Suara itu bergema langsung di dalam jiwa Dokja, bukan melalui indera pendengaran. Sosok itu adalah si God of Plunder, bersama dengan Uriel, naga api hitam abisal, dan sang kebijaksanaan yang setara dengan surga. Ia adalah salah satu konstelasi yang telah mengamati Dokja sejak skenario pertama di kereta bawah tanah. Namun, tidak seperti tiga lainnya yang berasal dari mitologi yang dikenal Alkitab, legenda Korea, atau perjalanan ke barat,
Psychodev Platter adalah sebuah anomali. Ia adalah entitas yang tidak pernah tercatat dalam ribuan bab Ways of Survival. Senang bertemu denganmu, Psychodev Platter, ucap Dokja dengan keberanian yang dipaksakan. Ia telah melatih pertemuan ini di dalam kepalanya berkali-kali, namun realitasnya jauh lebih menekan daripada bayangannya. Psychodev Platter tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan ribuan lembar kertas tua. Ia mendekat, dan untuk sesaat, Dokja melihat sekilas ribuan luka di tubuh bayangan tersebut. Luka-luka yang tampak seperti bekas tebasan pedang dari ribuan regres yang berbeda. Kau tahu siapa aku, bukan? Tanya sosok itu dengan nada menggoda. Dokja menarik napas dalam. Aku punya tebakan. Kau adalah seseorang yang telah melihat akhir berkali-kali, namun tidak pernah puas dengan cara cerita itu berakhir. Kau adalah penonton yang bosan, sekaligus pemain yang terlalu lelah untuk bermain lagi. Pertemuan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut hakikat dari segel milik Dokja. Sebagaimana yang terungkap, Dokja sebenarnya memiliki dua kualifikasi yang bertentangan, keabadian dan bab terakhir. Di hadapan konstelasi lain seperti Mass Production Maker, Dokja hanya menyebutkan tentang bab terakhir karena itu adalah konsep yang bisa diterima secara logis. Namun, keabadian adalah kutukan sekaligus berkah yang hanya dipahami oleh makhluk seperti Psychodev Platter. Psychodev Platter menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada fakta bahwa Dokja memegang fragmen dari tembok terakhir. Ia menjelaskan bahwa dunia ini bukan sekedar permainan probabilitas, melainkan sebuah struktur naratif yang sedang menuju kehancuran sistemik. Dewa luar yang menyerang dunia iblis hanyalah gejala dari cerita yang membingungkan yang mulai meluap karena tindakan anomali Dokja. Kau telah menyelamatkan mereka, ucap Psychodev Platter, merujuk pada rekan-rekan Dokja di kompleks industri. Tapi sebagai gantinya, kau telah dikeluarkan dari teks. Kau bukan lagi seorang inkarnasi, dan kau belum sepenuhnya menjadi konstelasi yang stabil. Di sini, kau hanyalah sebuah paragraf yang menunggu untuk dihapus. Dokja merasakan ketakutan yang dingin. Jika ia dihapus di sini, maka tidak akan ada regresi, tidak ada kebangkitan melalui Omniscient Reader's Viewpoint. Ia akan benar-benar lenyap. Namun, Psychodev Platter tidak membawanya ke sini hanya untuk melihatnya mati. Sosok misterius itu menawarkan sebuah kesepakatan, sebuah kontrak yang akan membawa Dokja kembali ke Starstream, namun dengan harga yang akan mengubah jati dirinya selamanya. Aku akan memberimu jalan kembali, kata Psychodev Platter, tapi kau harus membuktikan bahwa bab terakhir yang kau cari layak untuk disaksikan. Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi asosiasi Gulmei, bukan sebagai mangsa, tapi sebagai tamu yang akan menghancurkan meja makan mereka. Dokja menyadari bahwa Psychodev Platter sedang bertaruh padanya. Sosok ini, yang mungkin adalah versi Yu Jong-hyuk dari garis waktu yang sangat jauh atau entitas transendental yang melampaui regresi, ingin melihat akhir yang berbeda dari yang pernah ia saksikan ribuan kali. Dalam kegelapan itu, Dokja mulai menyusun kembali narasi dirinya. Ia menggunakan sisa-sisa energi dari musim semi dunia iblis untuk memperkuat tembok keempat. Ia menolak untuk menjadi paragraf yang dihapus. Jika dunia ini menganggapnya sebagai anomali, maka ia akan menjadi anomali yang menguasai sistem. Pertemuan dengan Psychodev Platter ini adalah titik balik filosofis bagi Kim Dokja. Ia menyadari bahwa perannya bukan lagi sekedar pembaca yang mencoba menyelamatkan karakter favoritnya. Ia sekarang adalah seorang penulis yang sedang bernegosiasi dengan editor kosmik yang sangat berbahaya. Dengan menandatangani kontrak probabilitas dengan Psychodev Platter, Dokja secara resmi memulai perjalanannya menuju jamuan asosiasi Gulmei. Meskipun di mata Yu Jong-hyuk dan yang lainnya ia telah menghilang, di dalam kehampaan ini, Kim Dokja sedang mempersiapkan status barunya. Ia akan kembali, bukan sebagai Raja Iblis yang terluka, melainkan sebagai entitas yang membawa otoritas dari tempat yang tidak terjangkau oleh cahaya bintang manapun. Kegelapan di sekitarnya mulai retak, dan pendaran cahaya dari kontrak baru itu mulai menarik jiwanya kembali ke koordinat skenario ke-26. Tunggu aku, Yu Jong-hyuk, bisik Dokja saat kesadarannya mulai terseret kembali ke dunia nyata. Ceritaku belum selesai. Di ruang hampa yang melampaui logika Starstream, Kim Dokja berdiri berhadapan dengan entitas yang menyebut dirinya sebagai Psychodev Platter. Atmosfer di tempat ini tidak stabil. Realitas seolah-olah mencair seperti lukisan minyak yang warnanya saling bertabrakan tanpa niat yang jelas.
Rasa mual yang hebat menyerang Dokja saat ia mencoba memproses keberadaan makhluk di depannya. Si Code of Platter bukan sekedar konstelasi. Ia adalah dewa luar yang kekuatannya begitu besar hingga mitologi manusia pun gagal menggambarkannya dengan akurat. Dokja mencoba mencocokkan identitas sosok ini dengan catatan yang ia ingat. Kekacauan merayap. Apakah tembok terakhir memanggilmu seperti itu? Tanya Dokja, mencoba menggali informasi dari mitologi yang menjadi prototipe dunia ini. Namun, si Code of Platter memberikan jawaban yang menghancurkan pondasi pengetahuan Dokja sebagai pembaca. Itu hanyalah sastra yang ditinggalkan oleh pencatat ketakutan. Percaya pada catatan yang bahkan tidak berusia 100 tahun. Kau lebih naif dari yang kukira, ucap sosok itu dengan nada meremehkan. Ia menjelaskan bahwa apa yang manusia tulis tentang dewa luar hanyalah kebohongan kecil untuk menutupi kengerian yang tak terungkapkan. Bahasa manusia terlalu terbatas untuk menjelaskan makhluk yang lahir dari ampas narasi alam semesta. Dokja menggigit bibirnya. Ia menyadari bahwa kekuatannya sebagai pembaca memiliki batas saat berhadapan dengan entitas yang tidak tertulis dalam Ways of Survival. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Aku punya permintaan. Tolong hentikan ini, ucap Dokja, merujuk pada kehancuran yang sedang terjadi di dunia iblis ke-73 akibat serangan Eater of Dreams. Si Code of Platter menatap ke bawah, ke arah massa kabut yang sedang menelan sebuah planet di kejauhan. Dengan satu gerakan tangan yang santai, ia seolah-olah memperlambat waktu dunia tersebut. Aku adalah si Code of Platter. Itu sudah cukup, tegasnya. Baginya, identitas dari mitos tidaklah penting. Yang penting adalah otoritasnya atas narasi yang sedang ia amati. Kesepakatan pun tercapai, namun dengan harga yang sangat berat bagi eksistensi Kim Dokja. Si Code of Platter tidak akan memberikan bantuan secara cuma-cuma. Dokja harus membuktikan bahwa ia bukan sekedar pembaca yang beruntung, melainkan makhluk yang mampu mengubah kesimpulan akhir yang membosankan dari alam semesta ini. Sebuah pintu raksasa muncul di hadapan mereka. Pintu itu tampak hidup, seolah-olah ia adalah mata raksasa yang sedang mengawasi seluruh garis waktu. Dokja mengenal pintu ini dari bab-bab terakhir Ways of Survival. Ini adalah pintu yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, sebuah anomali ruang waktu yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah keluar dari sistem. Suara yang muncul dari pintu itu terdengar seperti berasal dari kedalaman air yang sangat jauh. Ia menyebut Dokja sebagai pelayan yang melakukan perjalanan, sebuah gelar yang mengisyaratkan bahwa perjalanan Dokja bukan lagi sekedar mengikuti skenario, melainkan sebuah ziarah menuju asal-usul segala cerita. Sebelum melangkah masuk, Dokja merasakan sebuah kehangatan kecil di dalam pakaiannya. Ia merogoh saku dan mengeluarkan bola kapas putih yang lembut. Itu adalah Bio, Dokaibi kecil yang ia adopsi sebagai putrinya. Jangan takut, Bio, kita akan kembali, bisik Dokja. Ia tahu bahwa melangkah masuk ke pintu itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali ke dunia iblis di hari yang sama, ataukah ia akan terlempar ke ribuan tahun di masa depan atau masa lalu. Masa lalu dan sekarang tidak berbeda dari masa depan. Hanya kehendak bebas yang tersisa, ucap suara dari pintu tersebut. Pintu itu terbuka dengan suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Di baliknya, Dokja melihat kilasan-kilasan memori yang tidak ia kenali, sebuah dunia yang terbakar, seorang pria yang menangis di atas tumpukan mayat, dan sebuah perpustakaan tanpa akhir di mana buku-bukunya terbuat dari debu bintang. Ini adalah realitas di balik layar, tempat di mana kisah raksasa sesungguhnya sedang dimasak. Dokja menyadari bahwa statusnya sebagai Raja Iblis Penyelamat kini sedang mengalami evolusi. Ia bukan lagi sekedar konstelasi tingkat naratif. Dengan dukungan dari si Code of Platter dan akses menuju pintu dimensi ini, ia sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih mendekati status mes, sesuatu yang mampu berdiri sejajar dengan para dewa luar tanpa harus kehilangan kemanusiaannya. Aku akan pergi, ucap Dokja pada si Code of Platter yang masih berdiri di kegelapan. Si Code of Platter tidak menjawab, namun keberadaannya seolah memberikan dorongan probabilitas terakhir bagi Dokja. Dokja melangkah maju, membiarkan tubuhnya ditelan oleh cahaya yang memancar dari pintu tersebut. Sensasi ditarik oleh ribuan benang takdir menyergapnya. Ia merasa narasinya sedang ditulis ulang. Setiap huruf dalam tubuhnya sedang disusun kembali untuk menghadapi panggung yang lebih besar. Tujuannya sudah ditentukan, jamuan asosiasi Gomei. Namun, perjalanan menuju ke sana tidak akan melalui portal biasa. Ia akan melintasi sela-sela waktu,
mengumpulkan kekuatan dan sekutu dari tempat-tempat yang telah dilupakan oleh sejarah. Ia harus bersiap, karena saat ia muncul kembali nanti, seluruh langit Starstream akan menyadari bahwa Sang Raja Iblis tidak benar-benar mati, ia hanya sedang bersiap untuk menggulingkan takhta para dewa yang sombong. Langkah kaki Kim Dokja melewati ambang pintu dimensi yang diberikan oleh Secret of Platter menandai akhir dari eksistensinya sebagai bagian dari sistem yang ia kenal. Begitu kakinya menyentuh cahaya putih di balik pintu tersebut, sensasi yang luar biasa menyakitkan menghantam seluruh keberadaannya. Bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit eksistensial seolah-olah setiap huruf yang membentuk identitasnya sedang dihapus secara paksa oleh penghapus kosmik. Perjanjian dunia luar diaktifkan. Kau telah dideportasi dari Starstream. Modifikatormu akan menghilang dari Starstream. Pesan-pesan sistem ini muncul dalam warna merah darah, menandakan bahwa ini bukan skenario biasa. Kim Dokja kini bukan lagi Raja Iblis penyelamat di mata sistem. Ia adalah sebuah anomali, sebuah partikel asing yang dibuang ke tempat di mana cahaya bintang tidak lagi memiliki otoritas. Di saat-saat terakhir sebelum kesadarannya memudar, ia melihat wajah Bio yang menangis. Sebuah gambaran yang mengiris hatinya. Ia telah berjanji untuk kembali, namun ia sendiri tidak tahu apakah kembali adalah kata yang masih berlaku di tempat yang ia tuju. Sementara itu, di dalam kehampaan yang ditinggalkan Dokja, Secret of Platter masih berdiri mematung menatap portal yang perlahan menutup. Di sampingnya, muncul seorang pria tua dengan dua tonjolan aneh di kepalanya, seorang Dokaibi kuno atau entitas dari masa lalu yang mengenal Secret of Platter dengan baik. Perencana hebat. Dia sudah pergi, tanya pria tua itu dengan suara serak. Dia baru saja pergi, jawab Secret of Platter singkat. Sayang sekali, aku ingin melihat seperti apa dia. Ya, kau pasti sangat menyukainya. Percakapan ini menyeratkan bahwa tujuan Dokja bukanlah tempat sembarangan. Secret of Platter telah mengirim Dokja ke sebuah neraka yang spesifik, sebuah dunia yang seharusnya sudah berakhir namun terus berputar dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Kesadaran Dokja kembali dengan hantaman keras ke aspal yang dingin dan berbau amis darah. Saat ia membuka mata, pemandangan yang menyambutnya bukanlah kompleks industri yang mulai pulih, melainkan reruntuhan Guanghua Moon yang hancur total. Langitnya berwarna kelabu kemerahan, dipenuhi oleh sisa-sisa bintang yang sekarat dan aura kematian yang begitu pekat hingga menyesakkan dada. Dokja mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat. Ia segera memeriksa statusnya, namun yang ia temukan adalah kekacauan. Status Depoded. Penyaringan probabilitas sedang berlangsung. Di depannya, berdiri seorang pria. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang compang-camping, memegang sebuah pedang yang memancarkan aura kegelapan yang murni. Namun, yang paling mengerikan adalah tatapan matanya. Mata itu tidak lagi memiliki binar harapan atau kemarahan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dalam, sebuah lubang hitam yang telah menelan ribuan tahun penderitaan dan pengkhianatan. Kim Dokja membeku. Ia menggunakan daftar karakter secara refleks, dan informasi yang muncul membuatnya hampir kehilangan kesadaran untuk kedua kalinya. Nama, Yu Jonghyuk Putaran, ke-1863 status, monster yang kehilangan segalanya. Ini adalah Yu Jonghyuk dari regresi ke-1863. Dalam novel Ways of Survival, ini adalah salah satu putaran yang paling tragis dan brutal. Ini adalah masa di mana Yu Jonghyuk telah kehilangan semua rekannya, Lee Hyun-sung, Jung Hyun, Shin Yuzung, semuanya telah mati dalam cara yang paling mengerikan. Jonghyuk ini telah hidup begitu lama hingga emosinya terkikis habis. Ia bukan lagi seorang pahlawan atau regressor. Ia adalah mesin pembunuh yang hanya memiliki satu tujuan, mencapai akhir cerita, tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus ia korbankan. Siapa kau? Suara Yu Jonghyuk terdengar seperti gesekan logam tua. Suaranya tidak memiliki nada manusiawi. Dokja mencoba berbicara, namun rasa sakit menusuk dadanya. Ia teringat kata-kata Secret of Platter yang kini berputar-putar di telinganya seperti kutukan. Mari kita katakan kau mencapai akhir dari segalanya dengan caramu dan menyelamatkan dunia. Lalu bagaimana dengan dunia lain? Bagaimana dengan semua dunia yang tidak kau selamatkan? Pertanyaan itu adalah tamparan bagi idealisme Dokja. Ia menyadari bahwa dengan mengubah masa depan di putaran ketiga, ia telah meninggalkan garis waktu asli novel ini untuk membusuk dalam penderitaan. Dunia di hadapannya adalah bukti dari kegagalan tersebut. Ini adalah dunia di mana tidak ada Kim Dokja untuk menyelamatkan siapapun. Aku
Dokja terbata. Ia melihat pedang Yu Jong-hyuk bergerak, bersiap untuk menebas. Karakter Yu Jong-hyuk putaran ke-1863 merasakan permusuhan yang luar biasa terhadapmu. Status Yu Jong-hyuk ini berada pada level yang tidak masuk akal. Sage's Eyes, Hentian Combat, Breaking the Sky Swordsmanship, semuanya berada pada level yang tidak dapat diubah menjadi nilai numerik. Ia adalah puncak dari segala transendensi. Seorang makhluk yang telah melampaui batas Starstream dengan cara yang paling menyakitkan. Sepertinya kau tidak akan menjawab. Maka mati, ucap Jong-hyuk dingin. Bagi Jong-hyuk, siapapun yang muncul secara tiba-tiba di hadapannya adalah ancaman atau gangguan yang harus segera dimusnahkan. Ia tidak lagi memiliki rasa ingin tahu. Ia hanya ingin menyelesaikan skenario ini dan mengakhiri penderitaannya. Dokja menyadari posisi sulitnya. Ia berada di dunia yang paling berbahaya dalam sejarah Ways of Survival, menghadapi versi terkuat dari protagonis novel tersebut, tanpa dukungan dari Nebula atau sistem aslinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, otak pembacanya mulai bekerja. Jika ia dikirim ke sini, pasti ada alasan naratif di baliknya. Si Code of Plotter ingin ia melihat bab terakhir dari perspektif pria yang telah kehilangan segalanya. Pertarungan ini bukan hanya tentang bertahan hidup secara fisik, tetapi tentang benturan dua ideologi. Kim Dokja yang percaya pada akhir yang bahagia melalui kerjasama, melawan Yu Jong-hyuk yang percaya bahwa akhir hanya bisa dicapai melalui kesendirian dan kehancuran. Di langit Gwanghwamun yang hancur, saat pedang hitam itu hampir mencapai lehernya, Kim Dokja menyadari satu hal, untuk menyelamatkan dunia ini, ia tidak bisa lagi menjadi pembaca yang pasif. Ia harus menjadi variabel yang mampu meruntuhkan keyakinan sang monster ke-1863. Tunggu, teriak Dokja, memancarkan status Raja Iblisnya yang tersisa sebagai perisai terakhir. Aku tahu akhir yang tidak kau ketahui. Kalimat itu membuat ujung pedang Yu Jong-hyuk berhenti tepat 1 mm dari kulit Dokja. Di dunia yang sudah mati ini, harapan adalah racun. Namun bagi seorang pria yang telah melakukan 1863 kali pengulangan, sebuah ketidaktahuan adalah satu-satunya hal yang masih bisa menggerakkan hatinya yang telah membatu. Babak baru dari pengembaraan luar dimensi Kim Dokja baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang akan menentukan apakah ia layak untuk memegang gelar penyelamat yang sesungguhnya.